Ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku,
sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu.
Rohmu bekerja selalu untukku. Sekali kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Tuhan tenang bersamamu, Bapa. Baik, selamat pagi, shalom. Sekali lagi, shalom. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita memasuki ibadah kita pagi hari ini. Mazmur pasal yang ke-9 ayat 2 dan 3 berkata, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Mari ambil waktu sejenak berdoa. Siapkan hati kita di hadapan Tuhan, naikkan ucapan syukur kita. Sebab Dia Allah yang luar biasa, Allah yang telah mengorbankan dirinya, merendahkan dirinya, menjadi manusia. Dan Dia memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia
Mari jemaat sama-sama katakan, Dia Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita berdiri sama-sama dan katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bapa Surgawi, Allah yang kami agungkan dalam Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami pagi ini. Engkau boleh izinkan kami menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa. Engkau boleh beri kami waktu untuk bersama-sama mengasihi Engkau dalam meninggikan nama-Mu di tempat ini. Dan kami juga bersyukur karena hati kami terbuka untuk dibentuk dan diberkati oleh Tuhan dengan suasana penyembahan yang memuliakan nama-Mu pagi ini. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami sungguh bersuka cita karena bersama saudara seiman dan seluruh jemaat Bait Lahim pagi ini, kami boleh sama-sama memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dan kebaktian satu ke dalam kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus, Anak Allah yang hidup, yang menjadi juru selamat dan Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa. Memang benar karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk bersama-sama menikmati hadirat-Nya pagi ini. Selamat datang, selamat bergabung dalam penyembahan kita pagi hari ini. Kiranya dalam suasana kebaktian pagi ini membawa kita untuk semakin bergairah dan semakin kuat, teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan saudara-saudara yang ada di rumah, selamat menyaksikan dan juga selamat bergabung dalam live streaming Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Dan juga saudara-saudara yang ada di Australia, terima kasih untuk kesetiaan dalam mengikuti setiap kegiatan dan kebaktian
Gereja Baptis Indonesia Baitlahim. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan ada beberapa informasi penting yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pagi hari ini. Pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun di minggu yang berjalan ini. Ada Ibu Pau Han Giok tanggal 3 Oktober, ada Saudari Fuicu 3 Oktober, ada Bapak Hebo Sanjaya 5 Oktober, Saudara Denis Hendrawan 7 Oktober, Bapak Alan Suparman 8 Oktober, dan Ibu Dede 8 Oktober. Pada saudara-saudara sekalian yang namanya disebutkan pagi hari ini, selamat menikmati hari-hari ke depan dalam usia yang indah yang Tuhan izinkan dan anugerahkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Bapak Ibu sekalian. Dan ada informasi dari Persekutuan WBI yang akan diadakan pada hari Jumat 7 Oktober 2022 jam 17.30 sampai dengan selesai di lantai 1. Mari bergabung dan bersekutu bersama dalam Persekutuan WBI dengan tetap memperhatikan prokes. Temanya adalah ceritakan segala yang diperbuat Allah atasmu. Mari hadir bersama-sama dalam Persekutuan WBI, Jumat 7 Oktober. Demikian Persekutuan PKMB pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 jam 18.30 di lantai 1 dengan tema Oktober The Conjuring. Ya, jadi semua PKMB mari hadir dan mari saksikan video sejenak ini. Banyak hal gaib yang terjadi di sekitar kita, dan aku adalah salah satunya. Sebagian orang mengharapkan sesuatu dariku, dan yang lain merasa terganggu. Bahkan ada yang tak percaya dengan keberadaanku. Kami memang tidak terlihat, namun satu hal yang pasti, kami ada bersama kalian. Baik, demikian video singkatnya. Semua PKMB dimohon untuk hadir dalam Persekutuan PKMB 8 Oktober nanti. Dan informasi berikut berkaitan dengan gereja kita akan mengadakan pemberkatan dan peneguhan nikah dari Saudara Randy Renata dan Saudari Yuke Sunarto pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 11 pagi di gereja kita. Jadi semua jemaat mohon dukungan doa dan restunya untuk Saudara Randy dan Saudara Yuke dalam pemberkatan dan peneguhan nikah tanggal 22 Oktober nanti. Demikian untuk tanggal 16 Oktober 2022 kita akan mengadakan perjamuan Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saya ajak Bapak Ibu Saudara naikkan satu pujian berkaitan dengan tema kita menceritakan segala perbuatan Allah yang diperbuat atas hidup kita. Nyanyian pujian nomor 199, Ku Suka Mengabarkan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku suka mengabarkan perkara yang bakal, Yesus dan kasih-Nya yang nyata dan mulia. Ku suka mengabarkan berita
Yesus Kristus yang amat ku gemar. Ku suka mengabarkan ya hingga kekekalan. Ku suka memasyurkan kasih Yesusku. Jemaat yang katakan. Yang benar kepada tiap jiwa yang ingin mendengar. Ku suka mengabarkan nyanyian yang baru tentang cerita lama yang selalu ku rindu. Ku suka mengabarkan ya hingga kekekalan. Ku suka memasyurkan kasih Yesusku. Ku suka mengabarkan ya hingga kekekalan. Ku suka memasyurkan kasih Yesusku. Ku suka memasyurkan kasih Yesus. Sekali lagi katakan. Ku suka memasyurkan kasih Yesusku. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Sampai kekekalan kita semua menjadi saksinya Tuhan. Amin. Bukan tugas pendeta, bukan tugas diakon, tetapi tugas kita semua menjadi saksi Kristus. Amin. Dan salah satunya saksi kita ialah ketika kita bisa menyaksikan setiap janji Allah digenapi dalam hidup kita. Apa yang kita alami, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, mari beritakan, ceritakan hingga banyak orang boleh diselamatkan. Amin. Mari kita siapa nanti kita berdoa. Kita sama-sama mau berdoa buat banyak hal berkaitan dengan gereja ini, berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing. Karena kita percaya janji Allah itu seperti fajar yang tidak akan pernah terlambat. Dinyatakan di dalam hidup orang percaya. Sama-sama kita siapa nanti kita masuk dalam doa. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar.
dengan penuh ucapan syukur, sama-sama kita naikkan pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Jemaat katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari nyatakan kepada Tuhan dan katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya Bapa, pada bulan berjalan ini kami ada dalam suatu suasana yang sungguh-sungguh indah dalam Tuhan, di mana kami ditantang untuk menceritakan segala perbuatan Allah, perbuatan-Mu yang terjadi dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga kami, untuk disampaikan kepada setiap orang yang terbuka hatinya kepada Engkau. Kepada setiap pribadi yang sungguh-sungguh merindukan keselamatan dari-Mu. Dan kepada dunia ini yang sedang diselimuti oleh kegelapan yang membawa banyak kebinasaan. Itulah sebabnya Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak-Mu, supaya sungguh-sungguh di bulan ini kami dapat sungguh-sungguh menyampaikan berita baik, menyampaikan kebenaran kepada siapa saja yang mau dan rindu menikmati kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, dan pakai masing-masing kami, pribadi-pribadi kami Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu
menjadi agen pembawa sukacita, pembawa damai, dan pembawa berita baik kepada banyak orang, supaya orang-orang yang menikmati dan mendengarkan kebenaran-Mu, mereka dapat merasakan sukacita yang berlimpah-limpah dan damai sejahtera yang kuat, yang membawa mereka untuk senantiasa meninggikan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, dan kami juga menyerahkan untuk masing-masing kami, biar kiranya senantiasa tiap-tiap saat Engkau dapat menolong kami untuk kami terus mengoreksi hidup kami, supaya kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, dan ampuni setiap perbuatan-perbuatan kami yang senantiasa membawa kami jauh dari hubungan dengan Engkau, membawa kami tidak menjadi pancaran berkat-Mu, dan membawa kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terima kasih banyak Tuhan. Ini hidup kami, dan kami yakini Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, senantiasa membentuk dan mengubah hidup kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Engkau. Bapa di surga, pagi ini kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk pergumulan-pergumulan kami dan segala persoalan-persoalan yang kami hadapi hari lepas hari, baik dalam kami membangun kehidupan rumah tangga maupun dalam kami berusaha dan bekerja dan bahkan melayani Engkau. Tuhan, tolong supaya dengan pimpinan kuasa Roh-Mu senantiasa Engkau akan menata hidup kami dan membentuk sesuai dengan rencana-Mu, sehingga pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, persoalan-persoalan yang kami alami dalam hidup kami dapat terselesaikan dan dapat jalan keluar dari Engkau, sehingga membuat jiwa kami, hidup kami menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah dalam kami membangun rumah tangga kami terus bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Engkau selalu menjadi yang terutama, dan Engkau senantiasa menjadi fokus kami, sehingga tiap-tiap saat dalam kami membangun rumah tangga, Engkau menjadi sandaran yang kuat. Kami melibatkan Engkau dalam segala sesuatu, sehingga membawa kami, baik suami, istri, dan anak-anak, dan orang tua, semakin mengerti kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Demikian dalam kami berusaha dan bekerja, Tuhan, taruhlah ketabahan dan kesabaran dalam kami melakukan setiap aktivitas usaha dan pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami, sehingga segala sesuatunya Tuhan, sekalipun mungkin banyak persoalan yang kami hadapi, tapi kami percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu mendampingi kami, dan Engkau akan memberikan kami jalan keluar di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan kami juga berdoa, bergumul untuk setiap anak-anak kami yang sedang berjuang dan sedang menempuh pendidikan studi mereka, baik di tingkat SD sampai perguruan tinggi. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati mereka dengan sukacita dan bahagia, sehingga semua yang mereka kerjakan dan lakukan boleh mendatangkan kebaikan dan keberkatan di dalam hidup mereka. Dan kami juga berdoa supaya kecerdasan dan juga kemampuan ekstra Tuhan boleh anugerahkan pada mereka, sehingga mereka semua dapat menjalani pendidikan mereka dengan penuh pengharapan dan kebaikan
di dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan, segala keperluan-keperluan mereka, Tuhan mohon kiranya Engkau mencukupi dan menyediakan bagi mereka. Sebagaimana yang Engkau janjikan kepada kami, bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluan kami, dan khususnya bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk saudara-saudara kami, Jemaat Betlehem yang sedang berjuang dan bergumul dengan sakit yang mereka alami. Tuhan, pimpin hidup mereka. Biarlah senantiasa mereka terus bersandar kepada Engkau. Kalau hari ini Oma Rinda Chandra sedang ada di rumah sakit Immanuel, Tuhan menolong supaya kemurahan-Mu yang melebihi hidup akan memberkati, memulihkan dan menyembuhkan hidupnya, dan memberikan dia damai di dalam hidupnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, dan bangsa kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berperkaralah, biarlah segala sesuatu yang menjadi pergumulan bangsa kami, baik ideologi, keamanan, ekonomi, dan segala sesuatu dalam pemulihan untuk COVID yang belum berakhir, biarlah Tuhan juga yang akan memimpin dan memberi hikmat kepada pemimpin bangsa kami agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, sehingga semua sektor ini dan ideologi negara dan bangsa kami semakin kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami syukuri hari ini, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih Pak Pendeta. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan persembahan kita, siapkan persepuluhan kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat 16b dan 17, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari memberikan yang terbaik. Silakan Bapak Ibu Saudara maju memasukkan persembahan pada kotak yang sudah disediakan sambil kita naik pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan ini. Bapa di surga, terima kasih. Ini yang bisa kami persembahkan untuk Tuhan. Dan biarlah kami diajar oleh Tuhan semakin lebih setia. Karena kami tahu Tuhan jauh lebih setia untuk selalu menjaga, merawat kami, menolong kami. Bahkan menghindarkan kami daripada segala tindakan dosa. Terima kasih.
Berdoa biarlah persembahan ini boleh mempermuliakan nama Tuhan, memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini, sehingga banyak orang boleh mendengar, melihat, merasakan kasih Allah di dalam nama Yesus. Seluruh waktu ini kami serahkan, Tuhan yang memimpin dan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, siapkan hati kita, terima berkat firman Tuhan. Siapkan diri kita untuk diperbaharui, dibangkitkan, ditumbuhkan, bahkan ditegur oleh Tuhan. Kusiapkan hatiku menjadi pengantar kita memasuki saat pembagian firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kekal, pagi ini kami membawa hidup kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Hamba-Mu yang banyak keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan, hamba serahkan hidup hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Pakai dan biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu. Mulut hamba-Mu Engkau kuduskan supaya firman yang diberitakan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tapi setiap kami yang mendengarkan boleh merasakan hadirat Tuhan dan berkat Tuhan dialirkan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur dan puji Tuhan pagi ini kita sudah ada lagi di bulan yang baru, betul? Di bulan yang istimewa karena bulan Oktober ini adalah bulan batik. Ya. Di Indonesia mencanangkan bulan ini bulan batik ya. Dan 2 Oktober ini adalah hari batik di Indonesia. Dan saya percaya
kita semua boleh menikmati bulan Oktober dengan penuh sukacita. Dan saya yakin juga Tuhan Yesus senantiasa sungguh amat baik dalam hidup kita, sehingga kita ada dalam bulan ini sebagaimana kita ada hari ini. Amin. Dan bulan ini kita akan fokuskan pada suatu tema yang menggerakkan semangat dan juga gairah orang percaya untuk menjadi pancaran berkat bagi dunia yang sedang diselimuti oleh kegelapan. Nah, tema bulan Oktober diambil dari Lukas pasal 8 ayat 38b sampai 39. Mari kita lihat bagian ini. Lukas pasal 8 ayat 38b sampai 39. Firman Tuhan berkata demikian kepada kita semua. Sudah dapat? Oke, terima kasih. Ayat 38 bagian B. Firman Tuhan berkata begini, tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Ayat 39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jadi tema bulan Oktober adalah, dan ini juga menjadi tema pagi ini, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Ya, ceritakanlah. Kenapa kita perlu menceritakan bagian ini? Saudara, kalau saudara masih ingat, baik yang sudah umur di atas 60 maupun yang masih muda, kalau saudara masih ingat dulu orang tua kita banyak menceritakan tentang kebaikan di dalam hidup kita, betul? Mereka menceritakan tentang riwayat hidup mereka kepada kita. Dan kita bisa mempelajari banyak hal di dalam kehidupan, cerita-cerita yang disampaikan oleh orang tua kita. Dan saya secara pribadi, saya terberkati dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh nenek saya dan orang tua saya. Mereka berbagi tentang pengalaman hidup mereka, bagaimana mereka membangun hubungan di dalam keluarga, bagaimana mereka berusaha keras agar kehidupan keluarga tidak ada dalam kesulitan. Dan mereka juga menceritakan bagaimana kehidupan mereka di dalam Tuhan dan melayani Tuhan. Walaupun memang ada banyak cerita yang mereka ceritakan, tidak lepas dari pergumulan yang sukar yang mereka hadapi. Goncangan-goncangan yang luar biasa dalam mereka membangun rumah tangga. Tetapi yang saya lihat adalah mereka dapat melewati pergumulan-pergumulan itu dengan kuat karena mereka bersandar pada iman kepada Yesus Kristus. Intinya ada pengajaran dan juga teladan yang baik yang mereka boleh berikan kepada saya berkaitan dengan apa yang saya lihat dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga dari nenek dan orang tua saya. Dan inilah yang memberkati hidup saya. Dalam kehidupan nenek dan orang tua saya, ada nasihat yang luar biasa yang sangat berharga yang mereka boleh tanamkan dalam hidup saya. Apa itu? Saudara, sampai hari ini tidak pernah hilang dalam benak pikiran saya tentang hal itu. Dan ketika saya ada di dalam Kristus Yesus, saya berjumpa dengan Kristus, saya mengalami anugerahnya. Ajaran ini, nasihat ini, teladan ini memperkokoh kehidupan saya. Apa itu? Hidup dalam kebenaran. Luar biasa. Sederhana mereka menjelaskan tentang hidup dalam kebenaran. Mereka cuma beritahu kepada saya seperti ini. Tony, jangan sampai kamu menyimpang dari kebenaran. Jangan sampai kamu meninggalkan iman kepada Yesus. Sederhana sekali ajaran ini. Ya. Tetapi bagian ini menolong saya mengerti bahwa kalau saya hidup dalam kebenaran, saya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan.
Inilah ajaran atau nasihat, cerita yang disampaikan oleh orang tua untuk anak-anaknya supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini saya coba memperhatikan ya, dan sekarang ini juga kehidupan sekarang ini secara umum sangat luar biasa. Kenapa? Karena dunia sekarang ini begitu canggih dengan segala aksesoris yang ada di dunia ini dan kecantikan yang ada di dunia ini. Dan kalau saudara lihat bagaimana dunia memainkan peran yang luar biasa sehingga mengaburkan dan merampas nasihat yang berharga dalam kekristenan. Apa itu? Hidup dalam kebenaran. Coba saudara perhatikan, baik orang tua maupun anak-anak, mungkin ya, kebenaran tidak lagi menjadi arah yang membawa perubahan hidup. Kebenaran serasa tidak menjadi nyata manfaatnya. Kebenaran menjadi sesuatu yang menjemukan dan tidak lagi banyak disukai. Ya, coba perhatikan. Atau mungkin kita boleh menyadari dan mengevaluasi hidup kita. Apakah sampai hari ini, sampai detik ini, kita masih mengajarkan kebenaran kepada keturunan kita? Kita masih mengajarkan hal-hal yang membawa mereka untuk merubah hidup mereka dan mereka diberkati oleh Tuhan. Apakah sampai hari ini kita masih meneladankan kebenaran kepada mereka? Ini yang menjadi pergumulan berat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Karena sekarang ini saya melihat ya, dan ini menjadi hal yang sangat lucu sekali sekarang ini. Kalau kita bermasalah dengan satu orang, apa yang terjadi saudara? Yang marah itu sekampung. Betul? Yang benci itu sekecamatan. Dan yang ngeri banget adalah yang gosipin itu ke sekabupaten. Coba bayangkan. Ini yang menjadi spektakuler sekarang ini. Ya. Kenapa saya berkata demikian? Karena dunia sekarang ini menyediakan wadahnya. Termasuk, bukan berarti saya anti media sosial ya, tapi media sosial menjadi sarana yang paling banyak mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Padahal kalau kita lihat di dalam kehidupan kekristenan, sebagai orang Kristen ya, kita diajarkan supaya kita hidup dalam kebenaran. Betul? Betul tidak? Kita diajarkan supaya kita berada di jalan atau di jalur yang tepat, jalur yang benar. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan, orang Kristen zaman sekarang ini ketika mendengar pengajaran firman Tuhan yang menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, mereka merasa ganjil, mereka merasa aneh, mereka merasa heran, dan ada yang marah dalam hal ini. Ini bukti bahwa kebenaran dunia sekarang ini telah kehilangan nilai-nilai rohani. Atau dengan kata lain, kebenaran sedang dilenyapkan, dikaburkan dengan segala aksesoris dunia ini. Padahal tugas kita sebagai orang Kristen adalah seperti yang disampaikan dalam bagian ini. Kita wajib untuk menceritakan perbuatan, kebesaran, keagungan, dan kemuliaan, kekuatan Tuhan yang sudah kita alami untuk disampaikan kepada keturunan kita dan kepada orang lain. Baik itu pengalaman tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Di saat kita mengalami penderitaan, di saat kita mengalami kesakitan, di saat kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, bahkan mungkin ya, di saat kesetiaan itu perlu dibuktikan. Ketika kita mengalami sesuatu yang berat dalam hidup kita, kita perlu menceritakan kebesaran Allah. Ya, kita perlu menyampaikan kesaksian-kesaksian yang berkaitan dengan keagungan Allah. Kenapa Tuhan minta kita menceritakan hal ini? Karena memang saat sekarang ini
dunia semakin gelap. Ya. Dan kita ada di dalamnya. Itulah sebabnya supaya keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah itu bisa terlihat terang benderang, kita perlu menceritakan. Kita perlu menyampaikan. Kita perlu untuk menyaksikan kepada keturunan kita bahwa Tuhan, Allah yang kita imani dalam Yesus Kristus, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang berkuasa. Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita, tapi Dia selalu mendampingi dalam setiap keberadaan hidup kita. Itulah yang perlu kita sampaikan, ya. Karena kalau tidak, kita akan melihat, kita akan menyaksikan sendiri bahwa hal-hal yang tidak benar itu yang akan menjalani dan kita akan hidupi sekarang ini, ya. Karena sekarang ini banyak orang sulit dikuatkan. Banyak orang sulit iman mereka menjadi teguh. Sekarang ini banyak orang sulit mengalami anugerah Allah. Kenapa? Karena menyaksikan sendiri dalam kehidupan kekristenan tidak dapat mencerminkan kebesaran Tuhan. Ya? Tidak dapat mencerminkan kebesaran Tuhan. Yang terjadi sekarang ini, orang bukan semakin baik, dia semakin jahat. Betul? Semakin menjelekkan, semakin mengumpat, semakin marah terhadap sesama. Dan seperti yang saya bilang tadi, gosip itu kalau luar biasa digerakkan, sekabupaten tidak akan menyukai. Ya? Inilah yang perlu kita pahami di dalam bagian ini. Itulah sebabnya tema ini muncul sebagai jawaban bagi kita sebagai orang percaya bahwa tugas kita di akhir zaman ini sangat berat. Karena kita harus menceritakan segala sesuatu yang diperbuat Allah atas hidup kita. Baik kebesarannya, baik anugerahnya, baik kebaikan-kebaikan yang Dia berikan, maupun pertolongan-pertolongan yang ajaib yang dianugerahkan kepada kita. Itu semua harus kita sampaikan kepada keturunan kita dan kepada orang lain. Mari kita perhatikan baik-baik apa yang disampaikan di dalam Lukas pasal 8 ini. Mulai ayat 26 sampai ayat 39, khususnya ayat 38. Seperti yang saya baca tadi sampai ayat 39. Dalam bahasa yang lain saya coba bacakan kepada saudara. Firman Tuhan berkata begini, coba slide di dalam Lukas pasal 8 mulai ayat 38 bagian B. Nah ini dia, dalam terjemahan baru seperti yang saudara saksikan, tapi saya ingin baca dalam terjemahan yang lain. Dia berkata, pulanglah, sebagaimana yang Yesus suruh kepada orang ini, ya. Pulanglah, dalam ayat 39, dan kabarkanlah apa yang sudah dilakukan Allah. Maka orang itu pergi memberitahukan ke seluruh pelosok kota apa yang sudah dilakukan oleh Yesus kepadanya. Ya, oleh Yesus kepadanya. Kalau saudara perhatikan baik-baik Lukas 8, ini dilatar belakangi bagaimana Yesus meletakkan dasar dan juga mengajar murid-muridnya dan pengikutnya mengenai tujuan hidup mereka hidup di dalam Kristus. Ya, ini bicara tentang life purpose dalam hidup seseorang dan juga mengenai lifestyle atau gaya hidup di dalam iman kepada Yesus. Karena kalau kita lihat di dalam pengajaran Yesus di dalam bagian ini, Dia coba menceritakan tentang perbuatan, kebesaran, keagungan dan kekuatannya yang adalah tujuan hidup yang Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya dan para pengikutnya, termasuk kita yang sekarang ini ada dan mendengarkan bagian ini. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Dia datang ke dunia untuk memberitahukan dan menyediakan anugerah kepada setiap orang, betul? Dia datang ke dunia ini untuk menampilkan sesuatu yang membawa hidup kita supaya mengerti bahwa anugerah
yang Yesus sediakan diberikan kepada semua orang. Kemudian kalau kita lihat ya, bagaimana kehidupan Yesus ketika dia menyediakan anugerah kepada kita, dia juga mengalami proses yang tidak mudah selama dia hidup. Padahal dia hidup hanya 3,5 tahun. Kalau kita lihat bagaimana dia melayani selama 3,5 tahun itu, ya luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan Yesus. Ketika dia dalam 3,5 tahun itu melayani, dia mengalami penderitaan di bumi. Dan Alkitab berkata bahkan mati di kayu salib. Ini membuktikan bahwa dia mau menyatakan kepada kita kehidupan ketaatannya dan kesetiaannya kepada Bapa sebagai anak. Dan bahkan kalau kita lihat ketika dia bangkit dari kematian dan akan naik ke surga, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dia mengutus murid-muridnya untuk menceritakan perbuatannya yang penuh anugerah ini. Supaya dunia tahu bahwa dialah Tuhan. Jadi yang perlu kita ceritakan adalah bagaimana kita disediakan anugerah oleh Allah. Dan kemudian anugerah itu diberikan kepada semua orang. Bagaimana anugerah itu terjadi? Dalam perbuatan Allah yang dia sampaikan kepada kita. Dia mengalami kematian, dia dikuburkan, kemudian dia bangkit dan dia naik ke surga. Itulah yang disebut di dalam bahasa yang lain adalah krigma. Krigma ini tentang pengorbanan dan kehidupan Yesus yang ada di bumi, yang Tuhan sediakan kepada setiap orang yang mau menerima dia. Jadi pengajaran ini bukan hanya dikhususkan kepada murid-muridnya dan pengikutnya pada waktu itu, tetapi ini juga menjadi suatu pengajaran di segala zaman, termasuk kita di zaman sekarang ini. Karena cakupan anugerahnya adalah disediakan bagi seluruh dunia. Dan janji penyertaan yang Tuhan berikan kepada pengikutnya, seperti yang sudah kita nyanyikan tadi, akan sampai pada akhir zaman. Artinya bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai pada kesudahan kita. Bagaimana kita tentang dalam hidup kita. Kita lihat di dalam bagian Yesus dia mau mengajarkan kepada kita bagaimana pengalaman hidupnya, ya, gaya hidupnya yang dia boleh tampilkan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh mengerti bagaimana orang-orang pada waktu itu mereka boleh menyaksikan tentang kemurahan Allah yang dia sediakan kepada mereka, ya. Dan coba kita perhatikan di dalam ayat 1 firman Tuhan berkata begini, dalam ayat 26 maaf. Firman Tuhan berkata begini, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, apa yang dikatakan dalam ayat 27? Datanglah seorang laki-laki dari kota itu, menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian, sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan di tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi, sebab mencari makan di lereng gunung.
Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Apa yang kita bisa lihat di dalam bagian ini? Ini yang saya bilang tadi, ya. Ketika Yesus mulai menceritakan tentang perbuatannya yang luar biasa, dia coba menampilkan kepada kita sebagaimana yang disampaikan dalam bagian ini. Ketika dia berjumpa dengan seorang yang kerasukan roh jahat di Gerasa, Alkitab memberitahu kita bahwa orang itu berada dalam keadaan yang menyedihkan. Betul? Berada dalam keadaan yang menyedihkan, telanjang. Coba bayangkan, kalau dalam tradisi orang Yahudi dan pemahaman orang Yahudi, orang yang telanjang atau tidak berpakaian itu menunjukkan status atau level yang rendah. Rendahnya seperti apa? Mirip dengan binatang. Berarti orang ini tidak ada harganya. Orang ini tidak bernilai. Makanya kalau saudara perhatikan dalam bagian ini, disebutkan dia telanjang, dia liar. Dan mungkin bahkan berbahaya. Kenapa? Karena dia tidak tinggal di lingkungan orang yang sehat. Tetapi dia tinggal di pekuburan, kata Alkitab berkata demikian ya. Bahkan mungkin karena dia tinggal di pekuburan, dia menjadi ancaman bagi masyarakat dan tinggal di daerah itu. Karena dia menjadi orang yang jahat. Alkitab bilang, dia menjadi jahat karena dia dikendalikan oleh roh jahat. Yang lebih luar biasa adalah di sini, ketika Tuhan bertanya siapa engkau, dia menjawab apa? Namaku adalah Legion. Legion berarti banyak, ya, banyak. Kalau dalam sistem Romawi, legion itu, kalau dalam ketentaraan Romawi, satu legion itu dia berjumlah 6.000 orang. Coba bayangkan, jahat yang dimaksud di sini sangat banyak menguasai orang itu. Ya, roh jahat yang mendiami orang ini sungguh luar biasa. Orang ini tidak bisa dapat disembuhkan karena ada banyak roh jahat di dalam orang ini. Tetapi coba perhatikan di dalam bagian ini, ya, walaupun roh jahat tidak dapat dikendalikan oleh orang, tapi ketika berjumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? Dia dipulihkan. Alkitab bilang jadi waras. Ini artinya apa? Bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, seharusnya kehidupan orang yang percaya, dia hidup dalam kebenaran. Itulah sebabnya ketika dia ada di dalam kebenaran, yang dia ceritakan dalam hidupnya ada hal-hal yang berkaitan dengan kebesaran dan keagungan Allah. Inilah yang diperbuat Allah kepada kita, bahwa dia menyediakan anugerah, dan ketika kita berada dalam anugerah itu berarti keselamatan kita boleh alami. Kekuatan Allah di dalam Allah Roh Kudus kita boleh rasakan, di mana Allah memerintah dan menolong hidup kita untuk kita tetap berada di dalam kebenaran. Inilah kehebatan yang disampaikan di dalam bagian ini. Karena ingat saudara, roh jahat atau iblis tujuannya sederhana. Apa? Kalau saudara baca Yohanes pasal 10 ayat 10, firman Tuhan berkata, dia mencuri, merusak dan membinasakan orang-orang yang dikuasainya. Ia adalah penguasa yang benar-benar lalim dan kejam. Ini iblis. Dia merampas segala sesuatu yang baik. Dia membuat orang yang dikuasainya memberontak. Coba bayangkan kalau orang ada dalam kuasa iblis. Iblis membuat orang banyak sakit jasmani dan rohani. Ia membuat manusia tidak lagi menjadi manusia. Dan ini buktinya. Ya.
Dan dunia sekarang ini dikuasai oleh kuasa yang sama dialami oleh orang Gerasa ini. Sedang mengalami sakit jiwa. Dunia sekarang, ya. Karena dikuasai oleh iblis. Gaya hidupnya bukan seperti manusia lagi. Sekarang orang semakin hari semakin jahat, bukan semakin baik. Orang suka berlaku curang. Orang kehilangan kehidupan rohani yang baik. Orang senang berbuat dosa. Ini penyakit yang sangat berbahaya bagi kita. Dan penyakit ini sangat menular. Baik di kalangan orang benar maupun di kalangan orang berdosa. Makanya kita perlu berhati-hati jangan sampai penyakit ini mengidap dalam hidup kita. Karena kalau kita mengabaikan penyakit ini, sesuatu akan terjadi dan berbahaya dalam hidup kita. Apa itu? Kematian kekal. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Karena sangat berbeda apabila orang yang dilepaskan dari penyakit ini. Ketika mengalami anugerah Allah, firman Tuhan berkata, dia akan mengalami kehidupan yang bernilai. Sama dengan orang yang dirasuk setan ini. Ketika dia hidup di dalam Allah, karena dia mengalami anugerah Allah, coba perhatikan di dalam ayat 36. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu, memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruhnya dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Coba bayangkan, dia mengalami kehidupan yang bernilai. Tapi di ayat sebelumnya, di dalam ayat 35 dikatakan, orang yang kerasukan setan ini, ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, Alkitab bilang di sini, dia berpakaian dan waras. Pada waktu kita terima Yesus, pakaian kita adalah ciptaan baru. Betul? Berarti seluruh hidup kita sesuai dengan karakter Tuhan. Dan Alkitab juga beritahu kepada kita, ketika kita ada di dalam Kristus, seluruh hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Betul? Berarti kalau dipulihkan, kita masuk dalam kategori waras. Jadi kalau ada orang Kristen masih tidak melakukan kebenaran, berarti dia dalam kategori tidak waras. Ini penting sekali. Muatannya sangat berat, tetapi memiliki nilai yang sangat tinggi dalam bagian ini. Sebab ketika seseorang dia mengalami pembaharuan jiwa yang hebat, dia tidak lagi seperti kehidupan dia yang dahulu, tetapi dia memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan. Yang luar biasa kalau saudara lihat di dalam bagian ini. Di dalam ayat 39, ketaatannya dibuktikan. Dia menceritakan segala perbuatan Allah kepada orang lain. Ini yang seharusnya menjadi kehidupan kita. Ketika kita mengalami anugerahnya, seharusnya kehidupan rohani kita harus sehat. Harus sehat. Kenapa? Bukan dipaksa, karena memang itu hidup kita. Ya? Kehidupan rohani kita nggak boleh sakit. Karena ketika sakit, kita tidak akan kuat, kita tidak akan tabah, kita tidak akan bergairah untuk menceritakan perbuatan Allah. Kenapa? Karena sakit. Coba lihat kalau orang sakit, ada gairah? Tidak. Tetapi kalau orang sehat, rohaninya sehat,
dia akan bergairah, dia akan semakin teguh di dalam iman kepada Tuhan. Dan dia menceritakan segala perbuatan Allah yang baik kepada keturunannya dan orang lain. Dari bagian ini, saya menyimpulkan beberapa hal penting bagaimana ciri kehidupan orang yang mengalami anugerahnya dan menceritakan perbuatan Allah di dalam hidupnya. Kalau saudara lihat ayat 35 sampai 36, saudara akan menemukan poin yang pertama ini. Ciri kehidupan orang yang mengalami anugerahnya, dia hidup rohani karena Tuhan Yesus menjadi kesenangannya. Ya? Tuhan Yesus menjadi kesenangannya. Hidup rohani, karena ciri hidup orang yang sudah mengalami anugerah Allah, dia rohani. Kebenaran menjadi kesukaannya. Inilah yang disebut kehidupan yang waras, kehidupan yang baik, kehidupan yang menampilkan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Yang kedua kalau saudara lihat, ayat 38 sampai ayat 39, dikatakan dalam bagian ini, bagaimana ciri kehidupan orang yang mengalami anugerahnya dan senang menceritakan perbuatan Allah bagi orang lain. Saya simpulkan, selain hidup rohani karena Tuhan Yesus menjadi kesenangannya, yang kedua, hidupnya menjadi taat pada kebenaran Tuhan. Ya, ini yang sudah dialami oleh mereka yang merasakan kasih setia Tuhan, ketaatan. Karena ketaatan adalah bukti yang sesungguhnya seorang pengikut Kristus. Tidak main-main, ia akan terus bertumbuh indah dalam pengenalan Tuhan dan melayani dengan sukacita. Apapun yang dialami, kalau kita lihat di dalam bagian ini, ia akan semakin tabah dan setia kepada kebenarannya. Orang yang seperti ini disebut matang rohani. Jadi kalau orang taat dia matang rohaninya. Tapi kalau dia abu-abu, ya, kadang taat, kadang tidak, rohaninya belum matang. Ini yang senang sekali, suka digoda dan dijatuhkan oleh roh jahat. Ya. Yang terakhir, dia bilang di sini kesimpulan bagaimana ciri kehidupan orang yang mengalami anugerahnya, yang senang menceritakan perbuatan Allah bagi orang lain. Dia bilang di sini, di dalam ayat 38 sampai 39, hidupnya bergairah, dia menceritakan kebaikannya, kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Menceritakan kebaikan kepada orang lain, ya. Karena di sini dia bilang begini, ayat 38, tetapi Yesus menyuruh dia pergi katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ada gairah kalau hidupnya menceritakan tentang kebaikan Kristus kepada orang lain. Ada gairah. Tidak hanya ada gairah, tetapi dia kuat dalam membawa dirinya menjadi berkat bagi orang lain. Ini hebatnya di dalam bagian ini, ya. Oleh sebab itu dari 3 poin ini saya mengajak kita semua yang hadir saat ini maupun yang sedang mendengarkan dari rumah. Mari kita tanggalkan kehidupan yang tidak benar dalam hidup kita. Apa itu? Kehidupan yang jahat, curang, marah, sombong rohani. Hal-hal yang merusak rohani, gosip dalam hidup kita. Tapi bangun hidup kita untuk menceritakan perbuatan-perbuatan kebesaran dan keagungan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Karena kalau itu yang kita kerjakan, saya yakin dan pasti bahwa kehidupan rohani kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan senantiasa setiap hari kita akan diperkenan oleh Tuhan. Makanya orang yang diperkenan oleh Tuhan, dia akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya bagian hari ini menolong kita untuk mengerti bagaimana kita menceritakan perbuatan Allah yang luar biasa di dalam hidup kita kepada keturunan kita dan kepada orang lain. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu.
Kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama menikmati kuasa firman-Mu bekerja. Kiranya Engkau memeteraikan dalam hidup kami, sehingga kami semua dapat menjalani, menghidupi, dan membawa diri kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama, kita berdiri, kita responi kebenaran firman Tuhan. Kuserahkan pada Tuhan. Biarlah nyanyian ini menjadi komitmen kita dalam kita menceritakan segala sesuatu yang diperbuat Allah dalam hidup kita. Kuserahkan pada Tuhan. Kuserahkan pada Tuhan tubuh, roh, dan jiwa. Aku hanya ingin hidup. Aku hanya ingin hidup bagi Yesus Tuhanku. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Kuserahkan pada Tuhan hawa nafsu hidupku. Tuhan Yesus, saat ini aku jadi milik-Mu. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, serahkan pada Tuhan, sambut hamba. Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, Tubuh, nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Mari kita sejenak tunduk kepala bersama-sama. Hari ini ketika saudara diajar oleh kebenaran firman Tuhan, adakah di antara kita yang sampai detik ini jarang sekali menceritakan perbuatan Allah dalam hidup kita kepada keturunan kita? Adakah di antara kita saat ini yang hadir maupun yang sedang menyaksikan dari rumah menceritakan tentang kehebatan dan kuasa Allah yang kita alami kepada orang lain? Hari ini Tuhan menantang kita dan meminta kita untuk berkomitmen supaya kita sebagai orang percaya milik Tuhan, kita perlu menceritakan tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada siapapun. Kan ini menjadi tanggung jawab dan tugas kita supaya Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ambil waktu sejenak sebelum saya berdoa buat saudara dan menutup rangkaian kebaktian kita pagi ini.
biarlah waktu ini saudara akan pakai untuk bicara kepada Tuhan. Tuhan, pakailah hidup saya itu menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan hari ini. Kami bersyukur karena boleh merasakan kuasa hadirat-Mu bekerja bagi kami. Sekalipun kami dalam keadaan, kondisi dan pergumulan-pergumulan yang berat, tapi kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu, kebenaran-Mu menghidupkan dan memberikan beban yang ringan dalam hidup kami dan membawa kami untuk semakin mengerti tentang kasih dan kuasa-Mu bekerja. Dan ajar kami Tuhan, supaya kami senantiasa tiap-tiap saat, hari lepas hari, kami menceritakan tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib kepada siapa saja yang bersama-sama dengan hidup kami, baik keluarga kami, keturunan kami, maupun kepada orang-orang yang bersama-sama dengan kami dan kepada orang lain, supaya mereka boleh mengalami anugerah yang sempurna dari Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan berpisah dari tempat ini dan kami akan masuk ke kelas-kelas sekolah minggu. Biarlah Engkau yang memimpin dan menyertai hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Jemaat Bethlehem yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus dan alami kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita sekalian. Kasih karunia dari Allah Bapa, kebaikan, kuasa, dan juga keagungan di dalam Yesus Kristus senantiasa juga dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati, menyertai, dan membimbing kita sekalian untuk kita mengalami kuasa kebenarannya sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku, Maha besar, oh Tuhanku, Maha besar, oh Tuhanku. Amin. Silakan duduk bersaat teduh sejenak sebelum kita meninggalkan ruangan ini. Amin, terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Soundgal Multimedia, semua pemain musik terima kasih.